Takut sepi penonton, AFF pindahkan jadwal. Wow, kata ini layak kita sematkan untuk turnamen paling bergengsi se-Asia Tenggara, yaitu Piala AFF, atau dulu kita bilang itu namanya Piala Tiger. Kita tahu Piala AFF ini piala yang sangat sangat diulu-elukan oleh masyarakat Malaysia, Vietnam, dan Thailand, karena mereka juga sudah menjuarai Piala AFF. Dan Indonesia selalu menjadi korban untuk bulian-bulian mereka, ya kan? Karena Indonesia nyaris menang terus tapi nggak pernah menang. Banyak kali Indonesia jadi runner up tapi selalu kandas di partai final. Nah, kali ini Piala AFF dimajukan, guys. Karena biasanya itu kan Piala AFF itu kan diadakan di akhir tahun, di bulan-bulan Desember lah itu, ya kan. Nah, singkat cerita, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF itu pengen memindahkan ke bulan 7 hingga bulan 8. Kita tahu sama-sama lah, kita tahu bahwasanya bulan 7 itu biasanya libur lah seluruh kompetisi kan. Baik itu di kompetisi lokal maupun internasional. Paling kalau internasional adalah kayak Piala Eropa, Piala Dunia dan sebagainya. Nah, kali ini Asia Tenggara nggak mau kalah. Mereka juga pengen buat Piala Asia Tenggara, tapi di liburan musim panas. Ya, itulah dia di bulan 6, 7, 8. Nah, ini menarik nih kita bahas. Kenapa? Apa motif daripada AFF memindahkan jadwal ini? Yang semulanya bulan Desember kok ke bulan 7? Kenapa? Oh ya, kan itu yang jadi pertanyaan, ya kan? Nah, kalau misalnya dilansir dari IDN Times Sumut, di sini dikatakan bahwasanya langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan kalender AFC yang tengah mereformasi kompetisi antar klub. Nah, tapi kalau misalnya aku menilainya, ini salah satu cara agar timnas Indonesia bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Ya, walaupun ini spekulasi, ya kan. Tapi entah kenapa kayaknya iya juga gitu. Karena kita tahu lah, dulu waktu di AFF sebelumnya, kan Indonesia menurunkan pemain-pemain mudanya. Paling hanya sekelas Marcelino dan Rafael Strike lah. Asnawi lah dan Arhan pemain utama daripada timnas Indonesia. Sisanya bocil-bocil, bok kencur lah bisa kita bilang, ya kan. Anak-anak muda yang masih minim yang namanya jam terbang di timnas. Nah, gara-gara tindakan seperti ini, AFF itu kan berang gitu. Marah, kecewa, kesal, ya kan. Begitu juga panik. Mak, Indonesia ini ngelece Piala AFF. Kok bisa menurunkan pemain muda? Kan udah ada itu SEA Games pemain muda. Kenapa diturunkan lagi di AFF? Nah, jadi sempatlah Piala AFF ini kehilangan marwahnya, kehilangan gengsinya gara-gara Indonesia menurunkan pemain-pemain mudanya. Nah, sontak hal inilah mungkin salah satu pemicu kenapa AFF itu memindahkan jadwal. Karena semula AFF itu pengen Indonesia itu menurunkan pemain terbaiknya. Kalau bisa pemain-pemain diasporanya pun turun lah katanya di Piala AFF. Tapi mereka nggak sadar itu bukan kompetisi jeda internasional atau kompetisi yang ada di kalender FIFA. Jadi gimana ceritanya pemain-pemain kita yang bertaraf grade A yang di Liga Belanda, Liga Italia dan di Liga Inggris tiba-tiba mau main di liga, bukan di liga ya, di kompetisi AFF yang notabene nggak masuk kalender FIFA. Mana mungkin dikasih izin sama klubnya kan? Maupun nggak mereka itu, apalagi izinnya. Nah, karena hal inilah kayaknya mereka itu ingin memindahkan jadwalnya. Dan resmi nanti main itu tanggal 25 Juli hingga 22 Agustus 2026. Nah, kalau misalnya kita lihat jadwalnya tanggal 25 Juli memang masih liburan hingga 22 Agustus. Tapi kalau 22 Agustus kayaknya kompetisi di liga seluruh dunia kayaknya sudah mulai. Apalagi Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol kayaknya udah mulai nih tanggal 22 Agustus, ya kan? Nah, jadi mungkin walaupun memang dilepas pemain-pemain kita pasti nggak sampai habis lah. Karena apa? Karena sebagian pemain pasti sudah siap-siap untuk menuju klubnya masing-masing. Dan kita nggak tahu juga, bisa jadi pemain-pemain diaspora kita ini udah ada jadwal liburannya. Apalagi sekali lagi ini nggak masuk kalender FIFA. Ya kan? Kecuali tadi ini masuk kalender FIFA, itu lain cerita. Mungkin timnas Indonesia dan juga pemainnya ya seluruhnya jajarannya pasti akan ikut serta ke pertandingan Piala AFF ini, guys, kompetisi Piala AFF. Apalagi Indonesia belum pernah juara. Nah, jadi ketika Indonesia belum pernah juara dan sering diceng-cengin sama warga Malaysia, Vietnam, dan Thailand nggak pernah sih. Malaysia sama Vietnam ini, Malaysia sih paling sering itu ya, kayak ngelece Indonesia gara-gara nggak pernah juara Piala AFF.
inilah waktu yang tepat mungkin untuk Indonesia memenangkan Piala AFF. Tapi sekali lagi, aku juga masih takut-takut nih. Nanti waktu pemain-pemain kita yang keren-keren ya, main di Piala AFF, cedera pula nanti ya kan. Hancur pula masa depan orang itu, berantakan pula nanti di klubnya. Gara-gara main tarkam AFF. Aduh. Tapi lucu sih ya, lucu. Maksudnya sekelas federasi loh, Federasi Asia Tenggara itu, kalau memang benar ya spekulasi ini, mau memindahkan jadwal ini hanya gara-gara Indonesia bisa menurunkan pemain terbaiknya, kayaknya lucu juga gitu. Kayak macam ngalah orang itu kan. Ngalah, udah tahu dia tuh, oh Indonesia ini kalau main nanti di bulan Desember lagi kita buat AFF nih, udahlah. Nggak diturunkannya lagi nanti pemain-pemain jagonya, pasti pemain-pemain mudanya aja lagi. Terakhir kan menurun pendapatan orang itu, menurun marwah daripada AFF. Nah mungkin mereka takut hal yang demikian ini terjadi. Berbeda dengan negara-negara lain kayak Vietnam, kayak Thailand, itu menurunkan squad pemain bagusnya lah lagi gitu ya kan. Makanya Vietnam kita tengok bisa juara, apalagi langsung naturalisasi striker mereka itu Nguyen Son. Nah seperti itu guys. Nah di sini aku juga mau merekap ya, plus minus jika kalian dipindahkan jadwal ini. Plusnya dulu nih, ya kan? Plusnya pertama, kemungkinan besar Indonesia bisa juga menurunkan pemain diasporanya, ya kan? Kenapa bisa menurunkan? Karena kebetulan ini waktu libur, jadi bisa jadi Indonesia bisa memainkan pemain-pemain andalannya. Kedua, ketika Indonesia sudah bisa memainkan pemain-pemain andalannya, maka peluang untuk menjadi juara Piala AFF cukup besar. Bahkan bisa kita bilang paling besar Indonesia menjadi juara karena lawannya hanya se-Asia Tenggara. Ingat kita sudah mengalahkan Bahrain dan Arab Saudi di kandang, dan juga kita berhasil menahan Australia dan juga menahan Bahrain. Nah, ini bukan catatan yang kaleng-kaleng. Bahkan di Vietnam sekalipun kita bisa membantai Vietnam di kandang Vietnam 3-0. Padahal saat itu kita pemain diasporanya belum lengkap. Belum selengkap sekarang. Kan memang dari kiper kemarin tuh masih Hernando, sekarang udah Martin Paes. Padahal cuma ada Bang Jai lah, Bang Jai, Ragnar, Nathan Chon, paling Tom Hai, kan. Bahkan Kelvin Verdong saat itu belum ada. Nah ini bayangkan, sudah ada Kelvin Verdong, sudah ada Ole Romeni, belum lagi ada Pelupesi, kan. Di belakang ada Jai Ijaz, tambah lagi ada Miss Hilgers, kan. Martin Paes, baru ada Emil. Maka bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan membantai seluruh negara-negara Asia Tenggara jika menggunakan skuad ini, kan. Nah itu, jadi peluang juara pun makin besar, dan Indonesia bisa pecah telur lah untuk bisa menjadi juara di Piala AFF, sehingga pemain-pemain kita, bukan pemain sih, negara kita ini nggak lagi dibully-bully sama negara tetangga, khususnya Malaysia. Ya walaupun sebenarnya terlalu naif sih kalau kita terlalu membuktikan diri untuk jadi juara AFF, tapi entah kenapa ya, pengen ngali aku sekali aja gitu juara, nggak, udahlah habis itu nggak juara-juara lagi nggak masalah lah. Sakit hati nengok tahun 2010 kemarin tuh kan, di final Piala AFF lawan Malaysia, asli bah, nangis sok nengok. Mungkin kalau misalnya kita juara, ini akan menjadi pengobat hati kepada seluruh fans-fans timnas Indonesia yang mungkin sudah lama akan gelar juara ya, walaupun kita menganggap Piala Ciki lah Piala AFF ini kan. Dulu kita menganggap Piala AFF ini sebagai pialanya dunia, Piala dunianya Asia Tenggara kan, jadi wajib dimenangkan mati-matian pokoknya. Entah kenapa sekarang AFF ini udah lemah di mata kita, jadi bukan lagi turnamen yang paling bergengsi karena Piala Asia dan Piala Dunia menjadi target utama. Ini menandakan bahwasanya level timnas sudah jauh meningkat dibanding timnas-timnas yang dulu. Nah, seperti itu guys. Jadi itulah positif-positif yang mungkin bisa kita ambil jika kalender ini berubah atau jadwal daripada AFF berubah. Tapi ada juga negatifnya. Nah, negatifnya ini yang aku paling takut ini. Negatifnya itu yang pertama, yang jelas pasti itu cedera. Ini bayangkan guys, pemain-pemain kita sekelas Joel Pelupesi, Martin Paes, baru juga Tom Hai, Jai Ijaz, Orat Mangun atau Ole Romeni tiba-tiba ditekel kakinya patah pula kan. Apa nggak langsung absen 1 tahun mereka di klub mereka. Dan yang sulitnya lagi adalah ketika udah nanti cedera parah, untuk pemulihannya butuh waktu lama. Begitu juga nanti belum tentu kembali ke performa terbaiknya. Pokoknya banyak sekali kerugian yang kita alami jika menurunkan pemain-pemain andalan kita. Karena kita tahu Piala AFF ini salah satu piala yang paling keras. Dalam artian ngeri kali. Semua kayak macam mau menunjukkan paling kuat, paling mantap, dan paling hebat. Yang paling masih segar terasa di benak kita itu apa?
Diingatan kita, yes, Marcelino ditendang guys pakai bola, udah jatuh pun ditendang bola itu ke muka, kepala. Itu kan kurang nggak otak apa itu, coba lah pemain Myanmar kemarin itu menendang kayak gitu, untuk apa gitu loh, coba. Kebayang nggak itu, coba ada situ nanti tergeletak Tom Hai tiba-tiba ditendang kepala sama pemain-pemain Tarkam Myanmar atau Tarkam Vietnam, ngeri kan. Belum lagi kayak kasus Evan Dimas tiba-tiba ditekel, langsung dicederai, dan sengaja dicederai biar bisa juara mereka, cobalah. Kan ngeri kali. Mereka rela juara untuk dan mengorbankan pemain lawan biar pemain lawan cedera seumur hidup pun bodoh amat. Ingat nggak, Evan Dimas itu dulu gacor, tapi semenjak Piala AFF kemarin itu, Evan Dimas itu mengalami penurunan karir yang sangat drastis. Padahal usianya masih usia lumayan prime gitu loh. Nah, ini yang paling aku takutkan jika Indonesia menurunkan pemain-pemain terbaiknya di level AFF ini guys, seperti itu. Itu kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua adalah, ingat, ini nggak masuk kalender FIFA. Ketika sudah tidak masuk kalender FIFA dan tiba-tiba nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ini menjadi kerugian besar, ya kan? Contohnya kayak cedera tadi gitu kan, udah cedera, nggak masuk kalender FIFA, ngapain serius-serius sekali kan gitu. Makanya betul juga tuh langkah PSSI kemarin itu di zaman Sintayong menurunkan pemain-pemain muda. Nah, tapi bedanya kemarin itu udah janji cuma mau ajang sparring untuk pemain muda, rupanya STI dipecat. Semacam jebakan Batman ya kan kata orang, walaupun sebenarnya katanya udah jadi masalah semenjak lawan China dan pengen dipecat, tapi kayak nanggung katanya. Nah, ketika ada waktu lebar ya dari bulan 12 ke bulan 3, ya kan, di bulan 1 dipecat lah Sintayong, karena cukuplah waktu untuk persiapan katanya. Nah, seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya penuh kontroversi dengan pemecahan Sintayong kan, semacam kayak dijebak nih, nurunkan pemain muda, rupanya malah dipecat gitu. Walaupun sebenarnya bukan itu sih alasan pemecatannya, bukan gara-gara AFF katanya, Oke. Nah, tapi yang jelas di sini ini bisa jadi berita baik dan juga bisa jadi berita buruk kepada kita dengan pemindahan jadwal Piala AFF ini, guys. Yang jelas, aku yakin mereka selain daripada memang menyesuaikan dengan kalender AFC yang mereformasi kompetisi antar klub, aku yakin juga mereka takut karena sepi dan sepinya penonton dan juga kurang bergairahnya nanti Piala AFF. Makanya mereka melakukan terobosan terbaru ini sehingga Indonesia bisa menurunkan pemain-pemain bintangnya. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang AFF yang resmi memindahkan jadwal kompetisi ini ke bulan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.